Saya mau mengajak kita membaca bahwa di dalam Yesus itu adalah supaya Allah bersama dengan manusia. Jadi kalau Allah itu rindu bersekutu dengan manusia, maka kedatangan Yesus itu juga adalah Immanuel, artinya Allah bersama dengan manusia. Jadi itu ada kaitan dari Keluaran pasal 25 tadi ayat 8, supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka, dan kenyataan itu ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius, saya mau mengajak kita membaca Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 mulai. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi tema kita, Allah rindu bersama dengan manusia, dan kita memperhatikan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Keluaran pasal 25 ayat 8 sebagai penggenapan yang sesungguhnya adalah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saya perhatikan ukuran yang dari surga itu tidak pernah hilang, karena tabernakel atau kemah sembahyang itu ukurannya itu dari surga, dan Musa harus membuat sama seperti itu, tidak boleh kurang, tidak boleh ditambah. Dan di dalam Yesus adalah penggenapan sudah terjadi. Itu sebabnya ya, kalau kita perhatikan lagi caranya untuk Immanuel itu dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, kita akan memperhatikan itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini yang disebut telah menjadi manusia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada mulanya menciptakan langit bumi segala isinya adalah Allah Bapa. Dia berfirman, rohnya melayang-layang.
Jadi pada saat itu posisi Yesus itu belum mengambil rupa manusia. Dia baru firman Allah. Jadi itu sebabnya kalau Allah kita itu yang pada mulanya sebelum Yesus lahir adalah Allah, firman dan Roh Kudus. Itulah mencipta langit bumi dan segala sesuatunya. Dan khusus untuk bersama dengan manusia, maka firman itu menjadi manusia. Dengan caranya Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia melalui kelahiran. Hal yang seperti inilah yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang yang tanpa iman. Dia berkata tidak mungkin. Tapi bagi kita Roh Kuduslah yang memberikan keyakinan, sehingga bagi kita tidak sulit menerima Yesus itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita ini sama dengan Keluaran 25 ayat 8 tadi, berdiam di antara kita. Jadi kalau kita perhatikan berkemah atau bertabernakel, dan artinya itu tersusun firman itu di dalam kita. Jadi untuk nanti kalau kita masuk dalam ukuran dari Allah itu, firman itu gak boleh acak-acakan juga dalam kita. Harus sesuai ukuran dan tersusun. Seperti apa kalau firman itu tersusun dalam kita? Yang pertama, berpengalaman ditebus oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya sebagai awal pertama perkenalan kepada Yesus, Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Boleh tolong baca? Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, jadi itu pengalaman kita. Baru bahwa benar-benar kita tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Seperti tadi pertamanya, perhatian Tuhan kepada kita. Karena kita ada memiliki hati yang tergerak untuk mau hidup benar, untuk mau hidup suci. Itu sangat diperhatikan Tuhan untuk terus ditingkatkan. Dan dipanggillah Musa untuk mendirikan tabernakel itu di Gunung Sinai. Dan sebagai bertabernakel, inilah di dalam Yesus langsung contoh firman Tuhan. Jadi Yesus menjadi domba Allah yang menebus dosa kita. Jadi pengalaman kita yang pertama, semua harus berkata, saya mau hidup benar. Itu harus ada di dalam kita. Dan yang kedua, dengan itu harus dikubur kehidupan lamanya, dibaptis. Itu susunan. Ya. Dan kalau sudah dibaptis, gereja mula-mula itu mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tekun dalam persekutuan. Mereka tekun di dalam menyembah Tuhan. Itu firman tersusun dalam kita. Jadi tidak asal begitu-begitu saja. Kalau kita sudah mengambil contoh kehidupan di dalam ukuran Tuhan, di dalam keimaman daripada Tuhan, itu harus semakin ada pada kita. Di sini sudah harus ada ketekunan, harus ada pergumulan, harus ada kesetiaan, firman yang tersusun, tidak acak-acakan. Saya sering mengambil contoh jagung. Jagung yang berisi semua teratur, tersusun. Tapi kalau jagung yang ompong, biasanya acak-acakan. Dan
sepertinya kurang laku dijual. Dan kalau dijual tidak mahal, harganya melorot, turun. Nah, makanya saya bilang, jangan ibadah kita ibadah seperti jagung yang ompong atau seperti kapal selam. Seminggu kelihatan, 3 minggu hilang. Itu ompongnya kebanyakan. Jagung itu ompongnya kebanyakan, nggak normal lagi. Nah, jadi kalau boleh jangan begitulah. Ibadah anak Tuhan itu setia. Kalau mau masuk dalam ukuran Tuhan, karena Yesus itu setia. Itu bukan hanya nyanyi. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur, yang berbahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Pintar ya, ada bilang tadi supaya jangan tidur. Ya memang ya memang iya. Pintar ya. Haleluya. Jadi kalau Yesus setia, kita juga harus setia. Ibadahnya juga jangan ompong-ompong. Ingatlah, jagung yang ompong kurang harganya. Jadi kalau ukurannya ya udah melorot, nggak menurut ukuran. Nanti umat Tuhan harus diukur. Wahyu 11, ukurlah bait Allah itu. Boleh baca. Wahyu 11. Wahyu 11, mulai 1. 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi nanti umat Tuhan, gereja itu diukur. Dan kalau tabernakel Musa itu ukurannya harus seperti yang dari surga. Ya, Wahyu 25 tadi. Kalau ya, Keluaran 25 tadi ayat 8-9. Ukurlah bait Allah di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2 itu sama dengan kemah sembahyang. Itu harus mengalami ukuran yang seperti dari surga. Tidak boleh asal-asalan, harus benar. Jadi kalau nanti ibadah kita diukur, saudara-saudaraku, mari kita semua harus bersedia. Sebelum diukur oleh Tuhan, ujilah diri masing-masing. Ukurlah diri sendiri. Sudahkah kita sesuai dengan firman Tuhan? Jadi nggak boleh lomo-lomoku. Apalagi nyanyian rohana. Harus rohani. Rohana manisi unak semeni. Harus ukuran yang dari Tuhan. Amen. Kalau ukuran dari Tuhan dan punya salah. Dan gue rohana. Harus rohani. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya untuk lebih meningkat, Yesus adalah ukuran. Yang lama itu harus dirombak. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19,
Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi di dalam Taurat itu belum ukuran anak Tuhan. Karena di dalam Taurat bisa main balas-balasan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, bahasa Batak napunil. Apalagi yang orang Batak. Kalau kita dibikin apa namanya, benjolin lagi. Tapi kalau di dalam Yesus itu nggak bisa. Kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu, berikan makan musuhmu. Haleluya. Nah, siapa yang sudah pernah suruh kasih makan musuh? Hah? Saya kasih ongkos. Ongkos pulang. Yang ngasih makan musuh adalah bukan raja. Bosnya siapa itu, si Gehazi itu siapa tuh? Elisa. Nah, jadi waktu dia lihat, ya bagaimana ini? Biar itu banyak, gak apa-apa. Lebih banyak yang menemani kita daripada musuh-musuh itu. Sudah. Nah, akhirnya semua musuh-musuhnya dibuat jadi buta. Sesudah itu digiring semua. Nanti kalau mereka sudah terbuka mata, lah mereka sudah ditawar. Jadi datang orang-orang, tentara-tentara. Saya bunuhkah ini Tuhan? Jangan, kamu gak tahu roh apa yang ada pada kita. Berilah mereka makan. Habis mereka diberi makan, disuruh pulang. Jadi anak Tuhan nggak boleh tukang balas. Haleluya. Ini dirombak. Kalau setinggi 13 apa itu? Coba dulu. Aku ingatnya begitu. Ayat 13. 13 Ya. Diam firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Iya. Jadi apa itu isinya tabut perjanjian itu yang diterima Musa adalah 10 hukum Taurat. Itu harus dirohanikan, mengasihi Tuhan dan sesama. Hukum yang pertama sampai keempat adalah mengasihi Tuhan. Hukum yang kelima sampai yang ke-10 adalah mengasihi sesama. Jadi di dalam Yesus ada salib, ada pengampunan. Satu garis vertikal, satu lagi garis horizontal. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Rombak yang lama, bangun yang baru. Hanya di dalam Yesus yang terjadi pengampunan yang seperti itu. Makanya kalau belum terima Yesus masih perang. Israel itu sampai sekarang masih boleh perang, karena mereka belum terima Yesus secara sepenuh. Yang terima kalau ada satu-satu, dan itu bukan secara bangsa. Kalau bangsa Israel nanti terakhir menerima. Kalau bangsa Israel menerima Yesus, tutuplah pintu bagi dunia ini. Amin. Haleluya. Makanya lagi ada kesempatan. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Harus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Semua kita jadi berkat. Iya. Inilah. Jangan berangkat dulu sebelum cukup yang kita akan persembahkan nanti kepada Tuhan. Jadi Yesus berkata, rombak yang lama ini aku akan membangun di dalam 3 hari. Jadi diawali dulu kematian, itu yang hari pertama. Baru dilanjutkan dengan kebangkitan. Baru dilanjutkan dengan Yesus diangkat dalam kemuliaan. Ini harus dasar bagi kita. Ya, harus bisa mematikan keinginan kita ini, keakuan kita ini. Sama Yesus saja kalau begitu, masa orang pengikut Yesus tidak begitu? Nanti kalau dia bilang, lain ini nggak kayak yang diikuti. Nah, jangan sampai kita lain. Tapi kalau kita mengikut Yesus, maka perbuatan kita juga harus benar-benar seperti Yesus. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi rombak yang lama itu, yang baru hidup Yesus. Karena inilah nanti ukuran yang ada di dalam Wahyu 11. Ini ukurannya. Itu sebabnya kalau kita mulai belajar kitab Wahyu pasal 1 adalah penglihatan dari Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos. Pertama, melihat Yesus dalam keberadaannya yang dimuliakan. Jadi bukan lagi Yesus yang seperti ada di bumi, tapi Yesus yang sudah naik. Tetapi Yohanes di Pulau Patmos murid Yesus melihat dia lewat penglihatannya. Bagaimana matanya yang tajam, bagaimana kakinya yang seperti tembaga, bagaimana seluruh kehidupannya. Ya, pokoknya dalam Wahyu pasal 1 mulai ayat 4. Itu adalah keberadaan Yesus yang dimuliakan. Kalau Wahyu pasal yang kedua adalah contoh dari semua gereja-gereja, 7 jemaat. Ada 7 jemaat. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Semua harus berubah. Semua harus menang. Hanya menang yang bisa menerima segala berkat. Jadi kalau kita nggak mau bergumul, nggak mau menang, boleh jadi Kristen. Tapi dalam kitab Wahyu 2, Wahyu 3 hanya berkatnya orang yang menang. Haleluya. Susah ya? Bilang haleluya. Atau susah nangkapnya, ngertinya? Enggak, kurasa. Rawan. Bergumul. Saya sudah bikin saya mampu. Campur lagi nyanyi-nyanyi. Campur telur lagi. Aduh, kurang banyak ya. Jadi Wahyu pasal 2, pasal 3, semua kita harus menang atas koreksi Tuhan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh rohana. Tidak boleh semaunya. Harus menang. Makanya dalam Wahyu 2, Wahyu 3, bagi mereka yang menang. Kiranya kita semua jadi pemenang. Dan Tuhan pasti tolong kita. Tuhan memberkati kita. Saya bikin yang cepat deh. Nanti kalau kebanyakan pun kalau enggak tidak mengenal repot. Nah, jadi penyertaan Tuhan yang benar-benar kekal. Di mana kira-kira kita nanti kekal? Ayo, siapa yang jawab? Di mana? Di surga.
Surga? Mana lihatnya Bapak? Yerusalem baru. Nah, mantap. Ah, itu dia. Ya benar. Wahyu pasal 21 ayat 2. Itulah Allah bersama dengan umatnya kekal selama-lamanya. Coba dulu baca Wahyu. Lalu mulai ayat 1. Wahyu 21 mulai ayat 2. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Saudara, Yerusalem baru di mana? Turun dari sorga. Artinya meninggalkan surga. Terus Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Iya. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Jadi kalau tadi Keluaran 25 ayat 8 sampai 9, buatlah kemah. Yesus dalam kehidupannya tersusun, mulai dia juru selamat dan menunjukkan kesediaan sampai mati tersalib. Walaupun dia Allah, tapi dia sudah belajar taat. Iya, apalagi kita harus taat. Nah, itu Ibrani pasal 5 ayat 78. Ayo. Ayat yang ke-7 dan 8. Ibrani 5. Ya, ayat Ibrani 5. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi untuk ketaatan itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar taat. Haleluya. Siapapun sehebat apapun mengusir setan, kalau dia tidak taat sama Tuhan, itu nanti jadi kayak Yang berbuat Lucifer. Pelayanannya menjadi kesombongan. Dia tidak taat, artinya tidak rendah hati. Dia akan menjadi menyamakan dirinya dengan yang maha kuasa. Itu sebabnya semakin kita terberkati, semakin rendah hati. Apapun berkat kita, berkat kehormatan, berkat kemuliaan, berkat kekayaan, berkat kepintaran, apapun, itu bukan yang menjadikan kita masuk surga, tapi ketaatan kepada firman Tuhan. So pasti, kata orang Manado. Haleluya. Apa itu so pasti? Tidak diragukan. Mana Pak Manado ini? Datang. Tapi kalau Bapak kan so pasti, sudah pasti. Iya. Jadi kalau kita taat kepada firman Tuhan, itu yang menentukan. Itu sebabnya bukan semua orang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan. Dan melakukan itu pun harus dengan taat. Jangan kayak jagung yang kalau itu ingatnya. Haleluya. Itu enak juga jadinya. Kalah juga nantunya. Haleluya. Ya, baiklah. Jadi ketaatan itu harus sampai nyata. Dan itu menjadi ukuran. Bukan hebatnya kita melayani, bukan hebatnya kita mengusir setan. Tapi kalau ketaatan seperti Yesus itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
Jadi Yesus ditinggikan adalah karena ketaatannya, mulai tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia merendahkan diri, dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan melayani taat sampai mati. Haleluya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Baca dulu itu Filipi 2:9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ayat 9 Filipi 2. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Itu. Jadi ketaatan itu dalam rendah hati itu mengangkat kita, terberkati, dimuliakan, jadi lolos dalam ukuran. Ukuran ini kita tidak bisa dipegang, ditangkap oleh antikris. Harus sampai ke situ. Kita di dalam ketaatan ini harus sampai bisa masuk kerajaan 1000 tahun. Tidak ada terhalang lagi. Ke situ ketaatan kita. Jadi ketaatan kita bukan hanya keberkatan begitu saja, bukan hanya mujizat saja. Ketaatan kita sampai ya antikris tidak bisa menangkap kita, tidak bisa menggoda kita. Harus sampai kita sampai kepada siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dari kerajaan 1000 tahun, kalau dari situ sudah pasti tidak akan turun lagi. Jadi Wahyu 11 itu ukurannya harus sampai ke situ, melewati antikris dan melewati pengukuran Tuhan. Boleh seperti Joshua dan Kaleb berdua menyeberang laut, bukan laut, menyeberang sungai Yordan. Haleluya. Oh, enak ini. Kalau sudah menyeberang sungai Yordan, itu sudah memulai memasuki zona tanah Kanaan. Jadi tahap pertama Mesir sampai Laut Kosong sampai sungai Yordan, sampai menduduki tanah Kanaan. Haleluya. Jadi percaya, hidup lama dikubur, belajar ketaatan, sampai semua keinginan daging yang berdosa terkubur mati. Jadi kematian itu dua. Kematian hidup lama, kedua kematian keinginan daging yang berdosa harus mati. Nah, ini namanya yang paling susah. Karena ini sudah di dalam tingkat yang terakhir memasuki tempat ruang Maha Kudus. Ya, melewati tirai terbelah. Tirai terbelah. Kalau Yesus sudah selesai melakukan segala pekerjaannya. Jadi bahasa Batak, dumi tos mahosana mariba ma hire-hire. Tahu hire-hire? Tabir. Jadi Yesus mati, maka robeklah tirai. Haleluya. Amin. Ke situ. Itu. Kalau itu sudah ketemu dengan Tuhan. Di dalam ruang Maha Kudus, petinya adalah gereja, tutupnya adalah Kristus, kerubnya adalah Allah Bapa dan Roh Kudus. Menyatulah. Kalau ini, makanya kita nanti bukan di surga. Allah itu turun bersama dengan surga. Dan tidak ada lagi bumi yang lama, tidak ada lagi langit yang lama, tapi aku lihat bumi yang baru, langit yang baru, dan tempat Yerusalem baru. Dan saat itulah Yesus berkata, lihat, aku jadikan semua baru. Itu harus sampai ke situ kita ini. Kiranya Tuhan tolong kita. Dan kalau kita berserah bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pasti dia tolong kita. Itu sebabnya coba dulu kita baca 2 Korintus pasal
yang pertama. Di masa-masa terakhir ini 2 Korintus atau 1 Korintus pasal yang pertama ya. Dapat Yang pertama. mulai dari 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Yesus itu yang sudah diteguhkan di dalam kita. Dia menyatakan diri, dia sudah menjadi manusia, dan itu tadi disebutkan berdiam, tersusun. Itu artinya berkemah di antara kita. Itu dinyatakan begitu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi oleh karunia Tuhan membawa kita sampai tidak bercacat celah. Tuhan pasti mampukan kita. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Dengan tidak bercacat celah. Amin. Dengan sudah masuk dalam ukuran yang sesungguhnya. Sudah melalui Wahyu pasal 11. Diukur dengan kehidupan Yesus Kristus. Itulah tongkat pengukur kita. Itu sebabnya kalau kita menyanyi selalu seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Itu nyanyi-nyanyi kita, itu nyanyian orang yang sudah benar-benar bisa meneropong jauh. Makanya kalau kita menyanyi asal nyanyi biasa saja. Tapi kalau kita sudah mengerti seperti Yesus yang taat, seperti Yesus yang rela biar menderita, seperti Yesus yang mengampuni biarpun manusia itu ya begitu saja. Ya, jadi kita ini boleh menyanyi tapi kadang-kadang nggak ada pengampunan. Tapi kita bisa mengatakan seperti Yesus dalam hal apa? Nggak ada dalam hal apapun. Iya, tapi kalau kita sudah semakin mengerti, pasti Tuhan tolong. Amin, amin. Itu yang saya mau Tuhan. Tolonglah saya. Amin. Kiranya hati kita terus bergelora dalam nama Tuhan. Ayo Bapak, nyanyi kita